Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Anida Hanifatul Zahra dari Dinas Kesehatan yang akan memandu kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE sebagai langkah menuju smart governance. Bersama saya hadir empat rekan saya yang akan berbagi pandangan terkait isu ini. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan empat rekan yang lain. Kepada Kang Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Anida atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Reza Ananda Palepi Setiawan. Saya berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati dari Dinas Kesehatan UOBK Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Nidia Faina Ziva. Saya berasal dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Unit Kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 1. Perkenalkan, nama saya Muklis Akbar Syukrullah, asal instansi saya dari Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kegiatan hari ini. Pertama, saya ingin bertanya kepada Kang Makis. Bisa dijelaskan secara singkat apa itu SPBE dan bagaimana kaitannya dengan smart governance? Baik, terima kasih. Izin saya menjelaskan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses administrasi, pengelolaan data, serta penyediaan layanan publik. Melalui SPBE, pemerintah mengintegrasikan beberapa proses dan aplikasi yang sebelumnya berjalan terpisah, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi. Pendekatan ini merupakan wujud transformasi digital sektor publik untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun penerapan SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat birokrasi, dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat mengurangi duplikasi pekerjaan, menekan biaya operasional, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan mutakhir. Selain itu, SPBE juga mendukung prinsip good governance dengan menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kinerja pemerintah. Bagi pemerintah, SPBE memudahkan koordinasi antar instansi melalui pemanfaatan data dan aplikasi yang terhubung sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat, SPBE memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan kenyamanan. Sistem ini juga memungkinkan transparansi kinerja pemerintah karena data dan proses kerja dapat dipantau secara lebih terbuka dan akuntabel. Secara jangka panjang, penerapan SPBE diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan layanan publik yang responsif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Selain itu, SPBE juga mendorong efisiensi anggaran, pengurangan penggunaan kertas, serta keberlanjutan lingkungan melalui digitalisasi proses administrasi. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang modern, inovatif, dan berdaya saing global. Wah, menarik sekali jawabannya. Terima kasih Kang Makis atas pandangannya mengenai SPBE ini. Namun tentu dalam pelaksanaan ini ada tantangannya ya. Bagaimana pendapat Kang Reza terkait tantangan dalam pelaksanaan SPBE? Baik, terima kasih Teh Anida. Untuk pendapat saya, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan. Namun, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan besar yang jika tidak diatasi akan menghambat transformasi digital pemerintah. Nah, untuk ini ada 5 ya. Yang pertama, pendapat saya itu yang pertama infrastruktur dan teknologi. Ketersediaan jaringan internet saat ini itu masih belum merata, terutama di daerah terpencil.
karena banyak instansi juga membangun aplikasi sendiri tanpa integrasi sehingga menimbulkan tumpang tindih, boros anggaran, dan menyulitkan masyarakat. Terus yang kedua juga ada sumber daya manusia atau SDM. Literasi digital ASN masih rendah, tenaga ahli terkait TIK terbatas, dan sebagian ASN masih nyaman bekerja manual. Akibatnya, sistem yang sudah tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal. Inovasi berjalan lambat dan efisiensi kerja belum tercapai. Yang ketiga, ada regulasi dan tata kelola. Nah, meski ada dasar hukum ya Perpres nomor 5 tahun 2018, pelaksanaan di lapangan ini belum seragam. Koordinasi antar instansi masih lemah, standar layanan berbeda-beda, bahkan terjadi tumpang tindih kebijakan. Hal ini membuat integrasi nasional itu sulit dicapai. Nah, yang keempatnya, keamanan dan privasi data. Ancaman kebocoran data dan serangan cyber meningkat seiring banyaknya layanan digital. Sistem keamanan masih lemah dan kesadaran ASN juga terhadap keamanan ini sangat rendah gitu. Jika tidak diperbaiki, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah ini bisa menurun. Nah, pendapat saya yang terakhir yaitu ada anggaran dan prioritas. SPBE sering dianggap proyek tambahan, bukan kebutuhan utama. Anggaran terbatas dan tidak berkelanjutan membuat banyak sistem berhenti di tengah jalan. Padahal transformasi digital ini butuh investasi jangka panjang pada infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya manusia. Nah, itu pendapat dari saya, Teh Anida. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi ada beberapa tantangan ya dalam penerapan ini. Lalu selanjutnya, apakah ada contoh penerapannya di lapangan terkait hal ini? Mungkin bisa diceritakan oleh Teh Nidia. Ya, izin menyampaikan pengalaman saya untuk penerapan di lapangannya secara langsung ya, Teh. Khususnya di instansi saya, DBMPR UPTD 1, di mana telah diterapkan platform Sidebar sebagai bagian dari Electronic Office untuk persuratan dan kinerja Jabar dalam pelaporan dan penilaian kinerja ASN. Sebenarnya, implementasi ini cukup efektif karena pekerjaan menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Namun, ternyata dalam praktiknya, di beberapa pekerjaan, masih diperlukan hard copy untuk tanda tangan basahnya, sehingga proses kerja masih bersifat paper-based. Kondisi ini menimbulkan pekerjaan ganda di mana pekerjaan harus disusun dokumen yang tetap, harus dicetak dan di-scan kembali. Lalu kemudian diupload di suatu platform database digital. Nah, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memfasilitasi platform SPBE, namun mungkin kualitas SDM yang belum sepenuhnya adaptif dan masih terbiasa dengan sistem lama atau sistem manual yang menjadi kendala utama Teh di lingkup lapangan ini. Terima kasih Teh. Baik, terima kasih Teh Nidia. Jadi penerapannya sudah ada ya di lapangan, tetapi mungkin belum optimal. Terakhir, saya ingin dengar pandangan Teh Anissa. Apakah ada solusi dan harapan dari Teh Anissa terhadap SPBI ini? Baik, terima kasih Teh Anida. Saya izin memberikan pandangan saya terkait solusi dan harapannya. Jadi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan cerdas atau smart governance. Kehadiran SPBE menjadi jawaban atas tantangan birokrasi yang selama ini dinilai lamban, rumit, dan kurang transparan. Melalui digitalisasi, pelayanan publik diharapkan lebih cepat, mudah, akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Dalam prosesnya, ASN memegang peranan penting sebagai penggerak utama. Oleh karena itu, beberapa solusi perlu dilakukan agar SPBE berjalan efektif. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan agar setiap instansi memiliki arah yang selaras dengan kebijakan nasional. Kedua, peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, integrasi layanan publik dan pemanfaatan satu data Indonesia untuk menciptakan efisiensi dan mendukung kebijakan berbasis bukti. Keempat, modernisasi infrastruktur digital mulai dari jaringan internet hingga pusat data nasional untuk mendukung keterhubungan layanan di seluruh wilayah.
Selain itu, perubahan budaya kerja ASN juga sangat penting, teman-teman. Teknologi hanya akan menjadi efektif jika ASN mampu mengubah pola pikir dari birokratis kaku menjadi adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Proses transformasi ini perlu didukung oleh kepemimpinan visioner dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, ekosistem digital pemerintahan akan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Harapan saya dari penerapan SPBE ini adalah lahirnya ASN yang profesional, pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, SPBE menjadi fondasi menuju birokrasi berkelas dunia, mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan semangat perubahan ini, ASN diharapkan mampu membawa birokrasi menuju era baru pemerintahan digital yang melayani dengan integritas, berpikir dengan data, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Teh Anissa atas harapannya yang mewakili harapan kita semua ya, agar ada ASN yang profesional. Baik, kita sudah sampai di akhir diskusi. Kesimpulannya, SPBE merupakan kunci dalam mewujudkan smart governance dengan manfaat yang besar bagi efisiensi pemerintahan. Meski masih ada tantangan melalui peningkatan infrastruktur, SDM, dan integrasi sistem, SPBE akan menjadi fondasi transformasi birokrasi digital. SPBE juga sudah mulai diterapkan di beberapa instansi dan diharapkan semua instansi dapat melakukan SPBE dengan optimal. Sekian kegiatan hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.